Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang mulia kepada ayahanda rohani kita bersama beserta dengan keluarga beliau. Yang terhormat kepada moderator beserta hakim yang sedang menghakimi kami, dan juga kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Sahabat budi syukur tungkup yang saya cintai, di zaman sekarang ini banyak sekali manusia-manusia terbuai oleh kehidupan dunia. Mereka terlena seolah-olah mereka hidup selama-lamanya. Namun mereka dikarenakan mereka terlalu sibuk dengan dunia sehingga mereka lupa akan hari akhirat. Mengapa hal demikian terjadi? Itu semua terjadi dikarenakan minimnya ilmu dan adab yang ada dalam diri mereka. Maka oleh karena demikian, pada malam yang berbahagia ini kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membentengi Diri dari Permainan Dunia dengan Ilmu dan Adab. Sahabat budi syukur tungkup yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sebatas permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak cucu keturunan. Dari ayat tersebut dapat kita pahami yang bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, melainkan kehidupan di dunia ini hanyalah sebatas permainan dan senda gurau belaka. Dan kebanyakan manusia sekarang ini terlalu terbuai dengan kehidupan dunia. Mereka terus dan terus menerus mengejar kehidupan dunia, sehingga mereka rela menghalalkan segala cara. Mereka tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu hak ataupun batil. Yang terpenting tujuan mereka harus tercapai. Dikarenakan mereka terlalu mengejar dunia sehingga mereka lupa akan hari akhirat, yang sebenarnya akhiratlah sebagai tujuan kita. Memang dunia ini diciptakan untuk kita manusia, akan tetapi jangan lupakan yang bahwa kita manusia diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ini hanyalah sebagai jembatan menuju untuk hari selanjutnya, yaitu hari akhirat. Jangan kita larut dengan buayan dunia. Sahabat budi syukur tungkup yang saya cintai, kita semua pasti menginginkan yang namanya kecantikan, ketampanan ataupun kemewahan. Namun kurang tepat jika kita hanya memikirkan tampilan luarnya saja, lupa akan tampilan hati. Karena terlalu memikirkan tampilan luarnya, yang miskin merasa minder. Kenapa? Dikarenakan untuk membeli sesuatu mereka tak mampu, untuk mendapatkan sesuatu mereka tak punya uang. Dan yang kaya merasa gengsi, sesudah punya mobil ingin punya lebih mewahnya lagi, yang pengen yang lebih mewahnya lagi, dan seterusnya. Mereka tak akan pernah merasakan puas. Kenapa? Itu semua demi sebuah gengsi dalam gaya hidup. Dan yang mukanya kurang VIP merasa kurang percaya diri dan merasa terkucilkan, karena terlalu memikirkan tampilan luarnya saja. Kadang suka maksa-maksa kepada kedua orang tua, "Ma, beliin HP, ma." "Ya, beliin HP ya." Namun di ketika keinginan mereka tak terpenuhi, mereka tak segan untuk memukul bahkan membunuh kedua orang tuanya. Karena terlalu memikirkan tampilan luar, mereka rela membunuh kedua orang tuanya. Namun di ketika sudah dibelikan, malah kurang menerima. Karena apa? Karena kan belum lebih bagus dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain.
Astaghfirullahaladzim. Akhirnya pemuda yang seperti ini berkedok memakai jurus 5 cu. Apa 5 cu? Cu nek cuma nemu, cu nyek cuma nyewa, cu ngek cuma ngegade, cungu cuma ngutang, cumi cuma minjem. Mereka rela ngutang sana sini, minjem sana sini untuk terlihat wow dan fashionable di hadapan orang-orang, biar terlihat glamor. Yang lebih parahnya lagi, bahkan mereka rela mencuri. Janganlah mudah terpanas-panasi dengan kehidupan dunia, karena itu semua hanyalah zinatul hayati dunia. Itu semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang membuat kita terlena tak ada ujungnya. Karena sesungguhnya perhiasan sejati terletak dalam hati kita, ilmu dan adab. Karena semua di mata Allah itu sama, tak ada bedanya. Yang membedakan adalah tentang hati kita manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal ibadah kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita pahami yang bahwa kita semua di mata Allah itu sama, tak ada bedanya. Apakah kita kaya ataupun kita miskin, apakah kita seorang pejabat ataupun rakyat biasa, semua sama di hadapan Allah. Yang membuat kita mulia ataupun tidaknya di hadapan Allah tentang hati. Sekadar mana keimanan kita kepada Allah, sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah. Apabila tidak ada keimanan dalam hati kita, maka tak ada apa-apa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budi sukutungkup yang kami cintai, Abu At-Tahiyyah pun pernah berkata, "Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi, fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi." Di ketika manusia berbangga-bangga dengan harta dan anak cucu keturunan, justru kita harus berbangga dengan ilmu dan adab. Karena dengan ilmu dan adab inilah kita dapat membentengi diri kita daripada permainan dunia. Kita tak akan terbuai oleh kehidupan dunia. Karena dengan ilmu dan adablah kita bisa menuju kepada tujuan hidup kita. Untuk apa? Yaitu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ilmu, tanpa adanya adab, maka sia-sia saja hidup kita. Karena mulia tidaknya seseorang itu tidak terlihat daripada hartanya, kekayaannya. Jika kemuliaan seseorang diukur hanya daripada harta, maka sungguh Qarun lebih mulia dibandingkan kita. Jika kemuliaan seseorang diukur daripada jabatannya, tahtanya, maka sungguh Fir'aun lebih mulia dibandingkan kita. Jikalau kemuliaan seseorang diukur hanya daripada tampangnya, maka sungguh Abu Lahab lebih mulia dibandingkan kita. Akan tetapi bukan itu yang membuat kita mulia di sisi Allah. Akan tetapi ilmu dan adablah yang membuat kita lebih mulia di sisi Allah. Dengan ilmu dan adab pula membuat diri kita lebih bercahaya dan berkilau, bagaikan sun, matahari, moon, bulan, and star, bintang-bintang. Dan santriwan dan santriwati di sini pun terlihat bercahaya dan berkilau dengan apa? Dengan sorotan cahaya lampunya. Sahabat budi sukutungkup yang kami cintai, walaupun kita pada umumnya terlalu menginginkan dunia, namun jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai oleh kehidupan dunia ini. Maka tuntutlah ilmu dan milikilah adab yang baik. Karena dengan ilmu tersebutlah kita dapat membentengi diri kita daripada permainan dunia ini. Sahabat budi sukutungkup yang saya cintai, di ketika kita punya ilmu dan adab, maka kita pun akan dianggap baik oleh masyarakat, akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Walaupun tampilan kita biasa saja, baju harga 100 ribu, kembalian 30 ribu, celana harga 100 ribu, kembalian 30 ribu, peci harga 80 ribu, kembalian 30 ribu. Namun kita akan diterima dengan baik oleh masyarakat, tidak dengan tampilan kita, tapi dengan ilmu dan adab. Maka oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam hari ini ialah bergayalah sesuka kita, namun jangan sampai berlebihan. Dan bergaullah sesuka kita, namun jangan sampai kebablasan. Milikilah harta sebanyak-banyaknya, namun pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan milikilah ilmu dan adab,
karena dengan ilmu dan adab itulah kita dapat membentengi diri kita daripada permainan dunia ini. Oleh karena demikian, cukup di sinilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang itu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.